Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fansa dari kelas TI Bingo 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan logika fuzzy pada sistem cerdas. Logika fuzzy telah dikembangkan sejak lama digunakan di banyak bidang oleh para ahli dan insinyur. Pada awalnya, logika fuzzy digunakan di beberapa bidang hanya seperti penyakit, lalu mendiagnosis sistem, pemodel sistem pemasaran, penelitian operasi, kontrol kualitas air, prediksi gempa, klasifikasi dan pengenalan pola. Penggunaan logika fuzzy dalam bidang sistem daya juga telah dilakukan seperti analisis probabilitas, prediksi, dan pengendalian beban, identifikasi kesalahan generator dan penjadwalan, pemeliharaan generator. Kali ini menjelaskan penerapan logika fuzzy di bidang sistem cerdas. Pendahuluan. Logika fuzzy adalah peningkatan dari logika boolean yang menggunakan konsep benar sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari. Logika fuzzy yang menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Orang yang belum pernah mengenal logika fuzzy pasti akan mengira bahwa logika fuzzy adalah sesuatu yang amat rumit dan tidak menyenangkan. Namun sekali seorang mulai mengenalnya, ia pasti akan sangat tertarik dengan menjadi pendatang baru untuk serta mempelajari logika fuzzy. Logika fuzzy dikatakan sebagai logika baru yang lama sebab ilmu tentang logika fuzzy modern dan metodis baru ditemukan beberapa tahun yang lalu. Padahal sebenarnya konsep tentang logika fuzzy itu sendiri sudah ada pada diri kita sejak lama. Berikut beberapa konsep di sistem cerdas. Sistem pakar merupakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecahkan suatu masalah yang dikerjakan oleh seorang pakar, contoh dokter. Mereka hanya memecahkan masalah sesuai dengan kerjaannya atau sesuatu yang sudah dikuasai. Sistem pakar ini sendiri memiliki 4 bagian, yaitu user interface, knowledge base, inference engine, dan development engine. Lalu ada jenis-jenis pada sistem pakar itu sebagai berikut: interpretasi, prediksi, diagnosis, desain, planning, monitoring, debugging, reparasi, instruction, dan terakhir kontrol. Lalu di sini ada decision support system, merupakan sistem pendukung keputusan yang merupakan serangkaian kelas tertentu dari sistem informasi terkomputerisasi yang mendukung pengambilan keputusan bisnis dan organisasi. Informasi yang bisa dikumpulkan dengan aplikasi DSS ialah kita dapat mengakses semua hasil informasi terkini. Ada data legasi dan relasional, kumpulan data, gudang data, dan lain sebagainya. Angka-angka penjualan antara periode dengan periode lainnya, angka pendapat yang dapat diperkirakan, namun ada konsekuensinya pada pilihan pengambilan keputusan yang berbeda dengan pengalaman dalam suatu konteks yang dirinci ulang. Lalu ada pengolahan bahasa alami atau natural language processing. Dengan adanya ini diharapkan sekali user dapat berkomunikasi dengan komputernya menggunakan bahasa sehari-hari dan dapat dengan nyaman menyelesaikan masalah dari komputer. Lalu ada pengolahan ucapan atau speech recognition. Dengan adanya ini diharapkan user dapat berkomunikasi dengan komputernya hanya dengan media suara saja. Lalu ada robotika dan sistem sensor. Robot adalah sebuah manipulator yang terkendali, multifungsi, dan mampu diprogram untuk bergerak dalam 3 sumbu atau lebih, yang tetap berada di tempat untuk bergerak untuk digunakan dalam aplikasi otomasi industri. Sedangkan sensor tiruan dari indera pada makhluk hidup. Sensor ini berfungsi sebagai komponen yang membuat robot bisa merasa lingkungan sekitarnya. Computer vision yang dapat menginterpretasikan gambar atau objek melalui komputer sesuai yang diinginkan oleh usernya. Konsep ketujuh adalah intelligent computer aid instruction yang dipakai untuk melatih dan mengajar dan sangat bermanfaat bagi user. Konsep terakhir adalah game playing yang tidak diragukan lagi kehebatannya pada interaksi manusia dengan teknologi, terutama para gamers yang sudah berinteraksi dengan komputer. Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Suatu nilai dapat bernilai besar atau salah secara bersamaan. Dalam suatu fuzzy dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output, mempunyai nilai kontinu. Fuzzy dinyatakan dalam derajat di suatu keanggotaan dan derajat di kebenaran. Oleh sebab itu, suatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama. Logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat karbon dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Kelebihan dari teori logika fuzzy adalah kemampuan dalam proses penelitian secara bahasa, sehingga dalam perancangan tidak memerlukan persamaan matematik dari objek yang akan dikendalikan. Sejarah logika fuzzy. Fuzzy set pertama kali dikenal oleh Profesor Lotfi Zadeh. Tahun 1965, orang Iran menjadi guru besar di University of California at Berkeley dalam papernya Monumental Fuzzy Set. Dalam paper tersebut dipaparkan ide dasar fuzzy set yang meliputi inclusion, union, intersection, complement, relation, dan convexity. Lotfi Zadeh mengatakan integrasi logika fuzzy ke dalam sistem informasi dan rekayasa proses adalah menghasilkan aplikasi seperti sistem kontrol, alat-alat rumah tangga, dan sistem pengambil keputusan yang lebih fleksibel, mantap, dan canggih dibandingkan dengan sistem konvensional. Dalam hal ini kami dapat mengatakan bahwa logika fuzzy memimpin dalam mengembangkan kerjasama tim lebih tinggi. Produk-produk berikut telah menggunakan logika fuzzy dalam alat rumah tangga seperti mesin cuci, video dan kamera fleksibel lensa tunggal, pendingin ruangan, oven microwave, dan banyak sistem tersedia sendiri.
Lalu ada pengalaman sistem cerdas. Pengalaman kecerdasan buatan membuat baik menggunakan fuzzy logic daerah yang tidak memiliki aturan jelas atau nilai absolut dalam setiap kasus di mana jawaban adalah kadang-kadang atau mungkin. Logika fuzzy sangat membantu. Fuzzy logic dapat digunakan untuk membantu mengevaluasi kredit pinjam. Kadang-kadang pinjam memiliki skor hidup yang rendah harus diberikan kredit. Jika mereka memiliki berpositif finance seperti pendapatan yang stabil dan hasil yang cukup, baca logic di aplikasi logika fuzzy untuk membantu dan pinjaman. Di bidang robotika, fuzzy logic adalah sangat guna dalam membantu robot memutuskan apa yang harus dilakukan dengan input sensorik. Setiap jenis kontak akan memerlukan respon yang berbeda tergantung pada sejumlah faktor. Lalu ada business legend. Aplikasi fuzzy logic dapat membantu eksekutif mengevaluasi keputusan berdasarkan sejumlah kriteria. Aplikasi logika fuzzy dapat digunakan untuk berbagai solusi AI. Jenis algoritma pengolahan informasi bisa sangat sulit untuk dibuat, tapi hasilnya sangat besar. Hasil pembahasan. Logika fuzzy dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai logika kabur atau logika samar. Dapat dikatakan sebagai logika yang baru sudah lama. Hal ini kan ilmu tentang logika fuzzy sejak modern bertulis tahun 1965. Namun, konsep logika fuzzy sudah melekat pada di manusia setiap manusia ada. Konsep logika fuzzy dapat dengan mudah kita ketemukan pada perilaku manusia dalam keseharian seperti pedal gas kendaraan akan kita tekan dengan tekanan tertentu sesuai kecepatan yang kita inginkan. Perbedaan logika klasik atau tegas dengan logika fuzzy. Terdapat perbedaan mendasar antara logika klasik dan